Halo semuanya, selamat datang di channel Crypto Newbie Analis bersama saya Chandra. Per hari ini kita bakalan ngebahas, mungkin kita bakalan ngebahas ke altcoin dulu, yang dimana altcoin ini mempunyai fundamental yang sangat bagus teman-teman, dan kita akan melihat potensial lanjutan untuk koin CHZ, yang dimana per tanggal 20 ini CHZ adalah atau bisa disebut sebagai blockchain yang di dalamnya itu banyak fund token yang mungkin akan berefek atau berdampak ketika nanti Piala Dunia diselenggarakan tanggal 20 November 2022 ya teman-teman. Aduh, ini pagi-pagi agak belibet nih ngomongnya ya, cuman nggak apa-apa, kita langsung aja update terlebih dahulu dari market cap cryptocurrency, yang dimana per hari ini mengalami penurunan sekitaran 1,47 persenan teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 cryptocurrency yang sekarang ada ya, di ranking 10 tetap ya masih dipimpin oleh Polygon atau Matic, yang dimana penurunannya ranging 3 persenan ya, Cardano 2%, Dogecoin mengalami penurunan 0,70%, XRP mengalami penurunan 1,47%, untuk BNB mengalami penurunan sekitaran 1,80%, dan untuk Ethereum mengalami penurunan sekitaran 3,23%, dan juga untuk Bitcoin mengalami penurunan sekitaran 1%-an untuk hari ini. Ya, memang posisi harga Bitcoin memang tertekan lagi ya setelah kemarin dari core retail sesmamnya itu mengalami kenaikan. Berarti tandanya jika seperti itu tidak bagus untuk kripto, dan ya Bitcoin dan kripto yang lainnya mengalami selling pressure yang cukup lumayan lagi seperti itu. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung update atau masuk ke updatean CHZ. Oke, hari ini saya sudah berada di time frame daily, yang dimana kalau misalnya kita melihat si posisi market itu sudah sangat bagus ya teman-teman. Kenapa sudah sangat bagus? Karena si posisi di time frame satu harinya ketika dia turun ke area bawah ya, mencoba untuk menyentuh atau break di area posisi demand yang ini, si posisi market itu langsung mantul ya, yang menandakan berarti ketika mengalami penurunan dia naik ya, mengalami penurunan lagi di posisi area demand ini ya, ini bisa disebutkan sebagai area posisi yang paling kuat untuk CHZ ya. Untuk CHZ mungkin untuk kedepannya ini bisa menjadi salah satu tanda bahwasannya di area sini bisa menjadi area paling kuat untuk CHZ teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngelihat lagi per hari ini juga posisi market CHZ ini closing dengan posisi candle yang cukup bagus ya, hijau meskipun wicknya atas bawah, tapi per hari ini mengalami gimana ya, kenaikan yang lumayan, atau si posisi close nya dengan posisi close candle hijau. Berarti ini menandakan bahwasannya ya posisi market CHZ ini sangat antusias ya, sangat antusias, yang dimana mungkin ketika diselenggarakannya nanti Piala Dunia November ya, tanggal 20-an ya, tanggal 20 atau enggak 22 saya lupa, si posisinya mungkin ya saya expectnya posisi CHZ bisa naik signifikan ya dengan adanya event Piala Dunia, karena jarang-jarang juga kan ya, 5 tahun sekali Piala Dunia diselenggarakan. Tidak hanya CHZ teman-teman, banyak yang berkaitan dengan Piala Dunia, ada koin algo, football ya, dan salah satunya CHZ yang mempunyai blockchain yang di dalamnya banyak fund token ya, kayak koinnya Barcelona, Juventus dan lain hal sebagainya, itu berada di blockchainnya CHZ, yang mungkin akan berdampak pada koin CHZ itu sendiri atau CIRS ya. Jadi kalau misalnya dari time frame daily ya, yang saya lihat si posisi marketnya ya tidak terlalu menakutkan ya, seperti koin atau seperti yang lainnya teman-teman, seperti itu ya. Ini cukup lumayan kuat juga CHZ karena mengingat ada event juga ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari time frame 4 jam, selama si posisinya itu tidak berhasil menembus area posisi demand yang area ini ya, berarti kita bisa perkecil lagi. Kalau misalnya di time frame 4 jam ya, kita bisa perkecil lagi ya, seperti ini. Selama si posisinya itu tidak berhasil untuk menembus area atau tidak berhasil
untuk menembus area yang ini dulu, si posisinya ada kemungkinan akan pumping lebih tinggi ya daripada yang sekarang. Nah, cuman yang jadi alasan untuk saya ini harus sangat diperhatikan ya, di area sini itu ada area posisi order block atau point of interest, yang dimana di atasnya berbarengan dengan area supply-nya, atau bisa disebut sebagai area internal high-nya di area sini. Jadi ini bisa disebut sebagai protection high-nya. Ya mungkin kalau misalnya untuk sekarang kita masih bisa ngelihat posisi CHZ ya, posisi CHZ ini bisa naik lebih tinggi daripada yang sekarang ya, untuk mencoba mungkin si posisinya setelah dia reach area yang ini ya, akan saya pertimbangkan apakah si posisinya itu berhasil untuk break signifikan dan tersideways di area 0,28an lah ya, 0,28 dan ngebentuk semacam pola continuation ya, atau tersideways, ada double bottom di area sini. Mungkin akan saya pertimbangkan untuk mengambil posisi long di area ini ya, jikalau si posisi market CHZ berhasil tersideways di area sini. Tapi kalau misalkan posisi CHZ ya, atau posisi market CHZ ini ketika si posisinya itu naik dan terreject di area sini, ya mungkin akan saya pertimbangkan juga semacam pola double top ya, semacam pola double top di area sini ya, semacam pola double top di area situ. Mungkin akan saya pertimbangkan juga untuk mengambil ke arah posisi shortnya ya. Jadi kalau misalnya nanti si posisi CHZ memang tertahan di area sini ya, dan terbentuk semacam pola double top, berarti akan ada yang namanya sell by news ya. Jadi ketika ada news yang memang mempengaruhi ke CHZ ya, yang akan mempengaruhi kenaikan CHZ signifikan, kebanyakan orang biasanya di crypto itu sell by news ya. Jadi buy the rumor, sell by news, ada kebanyakan yang seperti itu. Jadi untuk sekarang ya, karena kita tidak melihat akan ada kenaikan yang cukup signifikan, mungkin saya bakalan menunggu terlebih dahulu di area posisi ini ya, untuk mengambil posisi buy dengan risk ratio yang ya tidak akan terlalu gede lah ya. Kalau misalnya kita ambil dari sini, risk ratio nya mungkin sekitaran 20%. Dengan stop loss saya mungkin sekitaran 2%-an atau 3%-an lah ya, 3%-an, 3% dengan target ke kisaran 0,27an ya, yang akan saya pertimbangkan mungkin ketika si posisinya nanti mencoba untuk menyentuh lagi area posisi demand zone yang ini ya, demand zone time frame 15 menitnya. Berarti ini time frame 4 jamnya dan ini time frame 15 menitnya. Kalau si posisinya itu tersideways lalu terbentuk semacam change of character di sini, mungkin akan saya pertimbangkan untuk mengambil area posisi long ya, sampai ke area titik ini terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita ngelihat tanggal 22 atau tanggal 20 ya, pas event Piala Dunianya berlangsung, efek dari market CHZ ini akan seperti apa gitu ya. Jadi untuk sekarang ya kita pantau aja dulu ya apa yang akan terjadi pada CHZ ini, karena kalau misalnya kita tarik juga menggunakan posisi garis trendline dari sini sampai ke atas ini ya, si posisinya masih berhasil untuk apa, untuk maintain di area posisi garis trendline yang ini, berarti menandakan bahwasanya si posisi market masih dalam posisi bullish. Itu aja mungkin teman-teman untuk update CHZ pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk do your own research, karena ketika kalian berada di market, semua pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Dan jangan lupa dengan adanya video ini ya, bukan salah satu ajakan untuk kalian atau untuk saya mengajak teman-teman membeli salah satu barang ya, atau aset cryptocurrency, atau menjual aset cryptocurrency. Jadi semuanya harus tetap do your own research.